Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman, rabbi zidni ilman, rabbi zidni ilman. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini kembali lagi Uni Rifa membahas atau mereaction video-video yang beredar di lintas agama, baik YouTube ataupun TikTok ataupun Facebook, apapun yang berkaitan tentang agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha. Dan by the way, kenapa ya tidak pernah kita membahas agama Hindu dan Buddha? Kenapa hanya agama Kristen? Mungkin kita akan terjawab nanti pertanyaan-pertanyaan seperti ini dari orang-orang yang penasaran. Kenapa para apologet ini hanya berhadapan dengan umat Kristen? Tapi sebelumnya nanti saya akan menjawab pertanyaan itu di akhir video, tetapi kita nonton dulu satu video dan ini yang akan kita reaction. Kita akan membahas ini. Apakah menurut teman-teman Andre Tunggal ini sekarang sering mereaction Abang Zuma? Jangan-jangan sepertinya dia ingin berhadapan hatu-hak dengan Bang Zuma. Apakah seperti dugaan saya? Mari kita simak videonya. Kali lagi menjadi lanjutan dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang Bang Zuma yang katanya adalah apologet Islam. Debater Islam yang paling ditakuti. Bahkan kali ini sesumbar Zuma mengatakan bahwa para pendeta itu kabur ketika dia bertanya tentang ayat-ayat Bible atau ayat-ayat Bible Kristen. Nah, video kali ini adalah video yang saya dasarkan dari video Arie Untung, masih di Arie Untung, yang mengatakan Bang Zuma tidak pernah takut jadi apologet ya. Dan ini videonya Anda bisa cek sendiri. Dan saya tidak mengada-ada ketika saya membagikan potongan dari video-video atau perkataan dari Zuma. Dan kali ini Zuma mengatakan bahwa pendeta itu cuma bisa kabur ketika ditanya soal Bible oleh Zuma. Kita dengarkan apa yang jadi statement dari si Kipli Zuma ini. Mari kita dengarkan sama-sama. Membongkar ya tipikal orang-orang kafir. Musuh terberat Kristen itu Bible. Pendeta harus jujur itu mengakui. Tidak akan pernah ditemukan adanya perintah dari Yesus untuk menuhankan dirinya. Justru dia mengaku, aku menyembah apa yang aku kenal. Gila nggak tuh? Yohanes 4 nomor 22. Nah, ini kalau sudah masuk ranah dalil, pendeta kabur. Yesus mengatakan, hidup kekal itu ketika engkau mengenal aku sebagai rasul. Yohanes 17 nomor 3. Ampun enggak seorang pendeta patahkan argumentasi Yesus tuh? Menarik, ini mind blowing nih. Nah, makanya pendeta-pendeta itu mohon maaf nih, pendeta yang nyimak nantinya. Saudara-saudara nggak berani diskusi langsung dengan kita yang maju itu krocok. Karena kita tahu Bible, kita tahu, kita paham, kita belajar Bible. Musuh terberat Kristen itu adalah Bible. Anda lihat perkataan dan ngomong besarnya itu luar biasa. Dan itu kemudian membuat banyak orang terkesima. Makanya kenapa Arie Untung sampai bilang ya. Arie Untung bilang apa? Inilah pendebat apologet Islam. Apologet itu kata curian ya, jangan lupa itu ya. Oke, saya mau membahas ini apologet kata curian. Maksudnya yang mencuri ini orang Kristen dan juga orang Islam ya, Andre. Karena apologet itu berasal dari kata apologia yang sudah dibawakan oleh Sokrates. Kita bahas ini menarik ini. Teman-teman harus jangan mau ditipu ya. Jangan mau ditipu oleh orang-orang yang mengklaim kata apologia itu dari mana ya, apologia ya. Mari kita bahas asal muasal kata apologet ya. Jadi kalau ada yang mengatakan pencuri ya mungkin ini maling teriak maling ini ya. Baik, jangan mentang-mentang. Nah ini saya akan membahas tentang ini ya. Kita seperti teman-teman ya. Kita akan membahas kenapa kata apologia ini dikatakan kata curian dan ini menarik untuk dibahas. Asal muasal kata apologet dan ini sudah ada zaman Sokrates teman-teman karena kebetulan memang kitabnya mereka ini berbahasa Yunani, bukan berarti ketika kata Yunani ini dipakai oleh orang Kristen maka setiap bahasa Yunani itu tidak boleh dipakai oleh orang lain. Nah nanti saya akan bandingkan dengan bahasa Al-Quran ya. Kita tutup dulu, kita stop screen ini buat pembelajaran agar kita tidak dibodoh-bodohi ya. Oke. Teman-teman perhatikan. Kata apologetika. Apologia berasal dari kata Yunani apologia bermakna membela iman. Sejarah mencatat apologetika menjadi seperti adanya diawali oleh utusan bapak-bapak gereja muda atau pujangga gereja Katolik. Seorang yang berapologet disebut sebagai apologik, ya.
Istilah apologetika secara etimologi diperoleh dari kata Yunani kuno apologia. Di dalam sistem kata Yunani kuno resmi terdapat dua kunci istilah yang bersifat teknis. Istilah itu adalah untuk menuntun menghasilkan kategori dan tergugat membalas dengan sebuah apologia. Nah, membuat sebuah apologia berarti membuat sebuah khotbah yang resmi atau memberi sebuah penjelasan untuk menjawab dan membantah tuntutan seperti dalam hal pertahanan yang ditunjukkan oleh Sokrates. Jadi kalau ada yang mencuri kata-kata dari Sokrates, maka ya adil saja Andre. Katakan Islam dan Kristen mencuri kata-kata dari Sokrates. Karena Sokrates bukan seorang Kristen. Ya. Jadi kata apologia ini bahasa Yunani. Nah, kenapa kata apologet boleh dipakai oleh orang Islam? Karena bahasa akademik yang beredar di fakultas-fakultas menggunakan bahasa Yunani. Jadi kata psikologi itu mencuri gitu. Antropologi. Jadi kalau kita bicara mentang-mentang kata logos itu ada dalam Bible, maka ketika ada antropologi dari kata antropos dan logos, maka orang-orang di akademik itu mencuri kata-kata dari Kristen. Psikologi dari kata psi dan logos. Kata logos ada dalam Bible. Maka artinya adalah orang-orang akademik itu mencuri kata-kata Kristen. Ini perbedaannya dengan pencurian kata Allah di dalam LAI. Kalau kata Allah itu tidak pernah digunakan kitab suci manapun sebagai nama Tuhan. Hanya Al-Quran yang menggunakannya. Tiba-tiba di abad kesekian dipakai oleh terjemahan LAI. Itu baru namanya pencuri. Ya, Rasul tidak pernah digunakan kata Rasul sebelum Al-Quran hadir untuk orang-orang yang diutus Tuhan. Kalau ada, maka tunjukkan bukti-buktinya. Maka ketika ada Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul bla bla bla, ini baru namanya pencuri. Bahasa kitab suci dengan bahasa asal kitab suci itu berbeda. Bahasa Arab, bahasa Yunani tidak beragama. Tapi diksi term yang diajarkan dalam satu kitab suci itu bisa dikatakan bahasa agama, bahasa teologi. Contoh kata mengurapi. Kata mengurapi ini kan secara definisi hanya muncul dalam Bible oleh para skolar-skolar Kristen. Asal katanya dari urap dalam bahasa Jawa. Kalau mengurapi ini kalau tidak salah ini mengusap. Lalu kemudian diambil istilah ini untuk membahasakan bahasa agama, yaitu orang yang dipilih oleh Tuhan. Maka boleh dikatakan ini bahasa agama. Walaupun kemudian nanti harus tahu siapa pendahulu pencetus pengguna kata-kata ini. Tapi kalau sudah dipakai sebelum Kristen hadir di zaman Sokrates kata apologia ini digunakan. Lalu dicomot oleh Kristen, jangan katakan hak ciptanya Kristen yang punya. Ya, karena membela sesuatu yang dianggap benar itu bukan hanya dasar iman saja, bukan hanya dari sisi iman saja. Tapi juga sesuatu yang kita anggap benar, kita bela kemudian itu namanya berapologet. Kalau orang Kristen mengambil, mengutip bahasa Yunani yang sudah digunakan oleh penyembah pagan zaman dahulu, jangan katakan orang Islam mengutip karena itu bahasa akademik, karena memang di dunia ini bahasa akademik menggunakan bahasa Yunani. Maka kalau kami gunakan apologet Islam, jangan kau tuduh kami mencuri. Kalau mau menuduh kau fair juga Andre, bahwa kau juga pencuri. Kenapa? Mentang-mentang kata apologet yang sudah digunakan Sokrates ini dikutip oleh Bapak Gereja, lalu kau bisa katakan ini bahasa Bible. Padahal sudah lebih dahulu dilakukan oleh Sokrates, karena dia orang Yunani. Ya, ini lucu. Ini lucu teman-teman ya. Nah, kalau Bapak Gereja mengutip kata apologia dari bahasa Yunani dengan definisi yang sudah ada sebelum Kristen itu muncul, jangan katakan bahwa itu bahasa Bible. Itu bahasa yang sudah ada dengan deskripsi yang sama dipakai oleh orang-orang sebelum Kristen muncul. Ya, ingat ya bahasa Yunani ini banyak mendominasi bahasa untuk sisi akademik. Bahasa-bahasa akademik. Antropos, psikologos. Ya, jangan kau bilang nanti kalau saya bilang saya lagi belajar psikologos Islam, psikologi Islam. Wah, mencuri kata logos. Dalam Bible ada kata logos. Nggak tahu malu itu namanya. Ya, ayo belajarlah lagi asal-muasal kata tersebut. Belajar lagi siapa yang memunculkan terminologi kata tersebut. Apakah betul Kristen yang pertama sekali memunculkan terminologinya? Kalau kata itu sudah ada dan digunakan oleh orang-orang sebelum Kristen, bahkan mereka penyembah pagan, kalau dikatakan kemudian pencuri, berarti kalian juga ikut pencuri karena menggunakan kata-kata yang digunakan oleh penyembah pagan. Ya, mari kita bahas lagi apa yang disampaikan oleh si Tung Tung ini ya.
pendebat Islam yang paling ditakuti oleh orang-orang Kristen. Teman-teman, tawa Andre ini lucu ya menurut saya. Kenapa saya katakan lucu? Saya berharap dia membuktikan bahwa dia tidak takut dengan Bang Zuma. Dengan hadir bertemu langsung membuktikan bahwa dia termasuk yang tidak akan kabur ketika ditanya siapa Yesus menurut Yesus, siapa Paulus menurut Yesus, di mana bukti statement kalian. Itu caranya. Kalau kita hanya berkoar-koar di kandang sendiri, mengatakan orang lain goblok, orang lain bodoh, orang lain botol, itu tidak ada gunanya. Kami umat Islam bersedia menantang kalian berdiskusi dua arah dengan dihadiri oleh pemuka-pemuka agama dan pihak kepolisian, berdata kemudian membuktikan mana statement yang paling benar dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Kalau Andre memang tidak pernah takut kepada Bang Zuma, pertanyaannya, kapan nih Andre kita tunggu untuk berhadapan dengan Bang Zuma? Kita fasilitasi. Tapi masalahnya berani nggak bos? Kan begitu ya? Nah ini yang kita maksud dengan apa? Beraninya cuman koar-koar, tapi ya namanya juga Andre Tungtung. Ayo kita lanjut. Teman-teman, kita akan saksikan apa yang menjadi statement dari Zuma ini tentu saja. Dan kali ini kita akan banyak membahas. Meskipun edisi lalu lebih lucu, tapi kali ini tidak kalah lucu. Karena kali ini kita akan membahas ayat-ayat yang katanya bikin pendeta ketakutan. Ayat-ayat yang kata Zuma, menurut klaim Zuma, bikin pendeta ketakutan. Dan kita bahas. Saya tidak menyebut diri saya sebagai pendeta, tapi saya belajar teologi Zuma. Dan saya akan menjawab ayat-ayat yang kau bilang itu. Katanya bikin pendeta ketakutan. Omong besarmu akan kita bungkam dan kita iris tipis-tipis sesudah. Aduh Andre, omong besarmu akan kita bungkam. Membungkam itu di hadapan orangnya Andre. Temui orangnya, bantah di hadapan orangnya, biar terjadi diskusi. Kalau cuma seperti ini, tapi ya nggak apa-apa lah, hak dia untuk menjawab. Tapi kita coba tanggapi apa jawaban dia. Yang Mama Lemon Japanese. Sebentar teman-teman, kita turunkan dulu ya. Kita salah klik barusan, oke? Dan kita kembali dari mana tadi? Oke, ini dia. Mohon maaf tadi saya salah klik. Bang Kipli ini. Mari kita dengarkan. Berbeda dengan mereka. Musuh terberat Kristen itu Bible. Pendeta harus jujur itu mengakui. Kenapa saya tetap lakukan ini dan saya tidak berhenti untuk melakukannya? Izinkan saya cerita sama Anda tentang sebuah kisah, yaitu ada sebuah negara kecil di Afrika namanya Rwanda. Rwanda ini adalah sebuah negara. Nah, dari menyebarkan hoax dan propaganda yang menghasut kebencian etnis Daripada iblis. Yang membuatnya kuat itu adalah saudara-saudaranya. Mereka mengatakan dan menganggap bahwa orang Kristen itu adalah musuh agama, musuh mereka. Bukankah ini hate speech? Oke, kita katakan teman-teman ya. Ini sudah saya bahas kemarin di video saya sebelumnya bahwa di sini Bang Zuma menjelaskan bahwa orang-orang yang disebut musuh itu adalah para misionaris yang menyebarkan agama kepada orang beragama. Nah, bukan orang Kristen yang terikat perjanjian yang menjalankan agamanya sesuai dengan perintah di agamanya, nggak ada urusan dengan kita. Yang selama ini kita hadapi adalah mereka yang masuk ke komal kita, mempertanyakan tentang Islam, bahkan tidak jarang yang menyerang agama Islam dan berkata-kata tentang agama Islam sesuai dengan otaknya. Itu yang kita hantam, itu yang kita hadapi dengan kitab mereka. Ya, bukan setiap orang Kristen yang kita debat. Ngapain? Ini kesalahpahaman Andre Tungtung ini terjadi karena dia tidak pernah menghadapi kita, tidak pernah melihat debat lintas agama. Dia tidak pernah melihat kronologis kenapa terjadinya diskusi antara kita dengan umat Kristen. Ya, ini akan lagi-lagi nanti akan menjawab pertanyaan di awal, kenapa hanya dengan umat Kristen ya. Kita akan membuktikan bahwa kesalahpahaman si Andre ini terjadi karena dia mengeneralisir. Musuh-musuh Islam itu adalah orang-orang yang kita punya kaidahnya secara fikih. Siapa mereka? Orang kafir yang menyerang.
Kalau dia kafir, tidak mengganggu ketentraman umat beragama, kita bersikap adil, ya. Ini kesalahpahaman si Andre Tungtung ini karena dia tidak pernah menghadapi diskusi lintas agama yang benar, yang real. Saya cuman kasih tahu sama Anda sebuah kisah yang pernah terjadi di Rwanda. Memberikan respon begini, Anda dengarkan baik-baik. Cemburu, iri, dengki. Kalian panas-panas. Oh, aku marah, aku emosi. Kenapa? Foto Tuhanku digituin. Foto Tuhan digituin. Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah. Hah? Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah. Kamu nggak protes. Anda dengar itu? Betapa mulutnya itu ya. Ini saya tidak tahu apa artinya ya. Nonotnya ini apa? Tolong jelaskan Zuma. Oke, Andre tahu sebenarnya apa arti nonot. Mohon maaf Andre, saya juga terkadang bingung dengan parameter di Kristen ini ya. Di satu sisi, bahasa-bahasa seperti ini mereka menganggap seolah-olah ini tak pantas dan tidak layak. Tapi ternyata teman-teman, kalau kita membaca Bible, saya sebagai pembaca Bible ya, apakah betul secara dogma, secara agama, bahasa-bahasa seperti ini adalah bahasa-bahasa yang tak layak dibaca atau diungkapkan? Namun maaf, karena saya seorang pendiskusi lintas agama yang sering membaca Bible, maka saya akan tunjukkan kepada teman-teman bahwa bahasa-bahasa ini sudah ada dalam Bible. Ya, mari kita lihat. Ya. Dalam bahasa Bible, kita akan menemukan istilah-istilah kelamin dengan bahasa-bahasa yang eksplisit. Ya, nih teman-teman, mohon maaf, saya tidak tahu parameter tabu itu seperti apa dalam agama Kristen. Teman-teman perhatikan, kalau kita bicara tentang pelir, pelir itu bahasa yang ada dalam Bible. Pelir, pelir ini dipelintir nonot supaya tidak. Ini pelir ini kan, aduh, apa bedanya pelir dengan nonot? Ya, ini bahasa yang memang digunakan Bible. Nah, atau misalkannya, kalau kita bahas kelamin dalam Bible, apakah tidak ada kata-kata seperti ini? Ada. Kemudian zakar, ya, zakar. Kalau kita bicara tentang hal-hal seperti ini, itu jangan berstandar ganda lah, ya. Nah, ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Jakar, pelir, nonot itu sama saja. Nonot itu pelintiran supaya ini tidak eksplisit. Nah, kemudian kalau kita bilang buah dada, apakah tidak ada dalam Bible? Kita ini pembaca Bible, Andre. Buah dada, buah dada, buah dada, buah dada. Kata-kata yang lebih parah daripada itu, ya, apa? Sundal. Ada. Kata-kata seperti ini ada teman-teman dalam Bible. Lalu ketika kita menggunakan istilah-istilah Bible, malah mereka tersakiti. Makanya saya katakan, itu mungkin statement Mozuma mengatakan bahwa orang Kristen ini musuh terbesarnya adalah Bible. Ketika mereka katakan kita tabu dengan bahasa-bahasa mereka, ternyata itu tertulis dalam kitab mereka gitu loh. Dan kita bacakan. Dia terkejut ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang menurut mereka vulgar. Tapi ternyata bahasa-bahasa itu ada dalam Bible. Andre mungkin tidak menyadari hal itu, atau jangan-jangan dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu gitu loh. Kan katanya Anda paling berani, paling gentle. Kan katanya Anda paling hebat dan katanya Anda itu maskulin. Katanya Anda paling berani dan tolong yang namanya fanboynya Zuma ya, tolong jelaskan itu nonot itu apa artinya? Jelasin dong. Saya mau. Nonot itu kelamin, Andre. Maksud Bang Zuma jelas sekali, janganlah pura-pura bego, jangan pertontonkan kebotolan. Kata-kata nonot itu kata-kata yang sudah supaya tidak terjadi jelas seperti zakar dan pelir dalam Bible itu dibaca, maka diganti dengan kata nonot. Ya, ini sama seperti kita kepada anak kita, nggak mungkin kita bilang vagina. Pasti kita bilang, jangan. Nanti pasti kita punya bahasa untuk membukti apa yang mau kita sampaikan itu ada. Benda itu ada, kecuali benda itu enggak ada gitu loh. Kita gunakan bahasa yang supaya dipahami oleh orang lain. Lanjut. Mau tahu itu. Kalian begitu berbangga dengan hate speech kalian. Ya. Hate speech ini apa sih? Ujaran kebencian. Kalau memang Zuma membawa ujaran kebencian karena reaksi dia terhadap orang-orang yang marah ketika Yesus dituliskan berbentuk manusia, lalu kami katakan
kalian marah kepada orang yang diduga menghina Yesus dalam foto berbentuk manusia, tapi kalian percaya di satu sisi bahwa dia adalah manusia yang disunat. Mohon maaf, dipotong nunutnya. Itu maksud Bang Zuma. Kalau Bang Zuma tegas dan keras, itu adalah bentuk emosi ketika sedang berdiskusi. Nah, masalahnya Anda tidak pernah diskusi dengan Bang Zuma. Makanya Anda pura-pura bego di sini. Coba Anda hadapi Bang Zuma. Kami akan tampilkan kepada Anda ayat-ayat tentang buah pelir dalam Bible. Itu ada. Bahkan kami ingin bertanya, kenapa Bible sangat terang-terangan sekali menyebutkan kata-kata seperti ini? Apakah ini tidak vulgar? Bahkan ada hubungan intim di dalam kitab kalian. Apakah ini tidak vulgar? Maka kami selalu bertanya, apakah ini masih bisa dikatakan kitab suci? Nah, ini kenapa kadang pendeta kabur menghadapi kami ketika kami bertanya. Oh tidak, Bible kami jujur ketika berkata tentang persundalan buah pelir dan juga zakar dan juga buah dada. Lalu ketika kami jujur juga menggunakan paradigma kalian, kalian bilang kami vulgar dan tidak beradab atau tercela atau tidak ada akhlak lah. Tapi masalahnya Bible sendiri begitu. Jadi standarisasi berakhlak tak berakhlak itu apa? Kalau kami Islam jelas. Ya di Islam sangat jelas. Temukan kata-kata yang kotor seperti itu. Silakan. Nah, lanjut. Seperti Viro ini, jawab jangan playing victim bro, contempt hate speech bukankah Anda? Otakmu kau taruh di mana bro Viro? Coba kau pikir baik-baik, siapa yang munculkan hate speech? Kami tidak pernah menjawab dengan kebencian, kami jawab dengan santun, dengan baik, dan saya menjawab dengan... Tentu kita harus menjawab dengan kebencian, maksudnya adalah membenci para penista agama, benci perilakunya. Ya, benci dengan perilaku penista-penista agama. Harus. Kami membenci perbuatan jahat Andre, bukan membenci orangnya. Ketika ada orang-orang yang menista Tuhan, kami harus membenci perbuatan tersebut. Karena kalau kami tidak membenci orang-orang yang menista Tuhan, ya apa bedanya kami dengan mereka? Bukan berarti kami harus membenci orangnya. Kamu nggak pernah diskusi lintas agama. Saya berapa kali membantah dengan keras orang-orang yang menista Tuhan di hadapan saya. Tapi saya tidak pernah membenci orangnya karena kemudian orangnya datang lagi, ngobrol lagi dengan saya, terkadang nanti ketawa kemudian. Banyak peristiwa seperti itu. Kalau saya membenci orangnya pasti saya melakukan tindakan-tindakan dengan cara menyerang pribadinya. Itu. Apakah kami menyerang pribadi? Tidak. Kami menyerang argumen, kami menyerang sudut pandang, kami membenci pemikirannya. Begitu. Jadi ayolah jangan logical fallacy. Bukankah katanya Anda terlihat terpelajar? Maaf ya, terlihat terpelajar. Tapi ternyata terlihat itu belum tentu terpelajar. Ya karena Anda tidak pernah masuk di ruang dialektika lintas agama. Baik-baik saja saya tidak pernah hina agamamu. Tapi silakan. Nah ini dia nih. Ini orang secara begini ya. Ini orang tidak pernah masuk ke dalam ring tinju. Tapi ketika kawan-kawannya dibabat habis dibantai. Dia berkoar-koar di ruang. Saya enggak pernah loh ninju kamu. Kenapa kamu bantai kawan-kawan saya? Loh kamu nggak pernah bertinju dengan Bang Zuma. Tapi kawan-kawanmu itu babak belur karena mereka menyerang Bang Zuma. Begitu. Ya kamu ya wajar. Karena kamu sendiri kalau kamu menjawab. Bukankah ini konten yang konten kamu sendiri yang disebut dengan hate speech. Nah si netizen di bawah ini mengatakan kamu hate speech karena wajar kamu tidak berhadapan dengan Bang Zuma tapi kamu mereaction Bang Zuma dari ketidaktahuan. Seandainya kamu ingin tahu bagaimana Bang Zuma, hadapi Bang Zuma. Baru kamu bereaksi kemudian sikap Bang Zuma tidak terpuji. Itu baru kamu berhak. Ibaratnya begini teman-teman. Kita kalau ingin menceritakan betapa sakitnya di ruang ring tinju, kita harus jadi pelakunya dulu. Baru kita bisa mereaction. Tapi kalau kamu mereaction sebab akibat yang sudah ada, ini namanya tidak fair. Kamu yang membuat kebencian. Karena kamu hanya memenggal satu video, kemudian mengangkat apa yang menjadi sudut pandangmu, tapi tidak membiarkan kronologis terbuka, tidak membiarkan asbabnya terbuka. Saya konter daripada itu. Saya membuka asal muasal kenapa terjadi statement-statement begitu. Karena apa? Karena memang tidak bisa dipungkiri kawan-kawanmu dari kalangan polemikus, Polikarpus dan juga misionaris selalu datang untuk menyesatkan umat Islam. Contoh Lina Wijaya, contoh para pendeta kalian yang datang bertanya bukan untuk mendapatkan jawaban tapi untuk menghina agama Islam. Andre, kamu tidak layak bicara tentang kami para pendebat. Kenapa? Kamu tidak pernah berdebat dengan kami. Kecuali kamu pernah masuk berdebat dengan kami. Kamu mendapat ketidakadilan. Kamu reaction di YouTube kamu. Kamu berhak. Tapi kamu hanya mengambil statement orang lalu kemudian mencoba menjawabnya, lalu menuduh orang tersebut zolim. Sementara kamu tidak pernah mendapatkan kezoliman dari orang tersebut. Ini namanya kamu logical fallacy. Apa artinya kamu itu bersaksi dari apa yang tidak pernah kamu alami?
Kamu bisa dikatakan hate speech, membawa kebencian terhadap Bang Zuma karena kamu mengambil apa-apa yang menurut kamu tidak layak disampaikan Bang Zuma. Sementara kamu tidak mengemukakan, tidak mengizinkan Bang Zuma bicara sama kamu supaya Bang Zuma mengklarifikasi kenapa beliau berstatement begitu. Kamu itu pembenci. Kau lihat itu konten-konten seperti Zuma ini. Masih kau bilang bahwa kami playing victim? Minum air yang banyak. Tolong jawab sama saya. Nonotnya ini apa? Kasih tahu sama saya, ya. Kasih tahu sama saya. Jadi ketika orang-orang ini mengatakan kafir itu saudara setan, buat Anda yang mengatakan sama saya kok. Nah ini nih, ketika Al-Quran mengatakan orang kafir bersaudara dengan setan, apa bedanya dengan Yesus yang mengatakan iblislah yang telah menjadi bapakmu? Ya, kalau orang kafir dalam Islam itu bersaudara dengan setan, justru dalam Kristen orang-orang yang dimaksud Yesus para kaum munafik itu bapaknya adalah iblis. Apa bedanya, Andre? Nah, ini makanya saya katakan, kamu tidak layak berbicara tentang ranah dialektika karena kamu tidak pernah berdebat atau berdiskusi dengan kami para apologet. Kamu hanya orang yang berkoar-koar di komalmu sendiri, di StreamYardmu sendiri, tanpa berani mengklarifikasi kenapa kami tidak diizinkan memberikan alasan kenapa kami hadir. Nah ini menjadi apa kemudian? Menjadi satu sisi saja. Kamu tidak membongkar kawan-kawanmu yang penista agama. Kamu tidak membongkar bagaimana Sofiatul. Pernah nggak kamu bahas Sofiatul? Kamu perhatikan bagaimana kami umat Islam. Ketika logika menginjak Bible, kami bersuara. Kami katakan tidak sepakat. Tapi kamu ketika membahas Bang Zuma, ada tidak kamu bahas kenapa Bang Zuma bisa hadir? Sofiatul, Kiamat, RK, Agatha. Enggak, karena kamu tidak berada di zona itu. Kamu hanya menyaksikan ring tinju itu terjadinya pembabak beluran. Lalu kamu menangis, kemudian teman-temanmu babak belur. Lalu kamu katakan, kami tertindas, terjolimi. Tapi kamu tidak tahu bahwa orang-orang yang di ring tinju itu adalah orang yang sepakat untuk saling meninju. Karena kamu tidak berada di situ. Kamu pengamat. Andre, Anda buang-buang waktu. Tidak, saya tidak buang-buang waktu. 28, 29, Ulangan 18, Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub mengatakan bahwa aku tahu rancangan-rancanganku tentang anak keturunan Adam, yaitu rancangan damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani dikatakan salam, salam, Islam, damai sejahtera. Tapi sama-sama kita akan tunjukkan bagaimana menjawab apa yang menjadi fitnahan mereka, tuduhan mereka dengan cara yang santun, cara yang baik. Dan semoga Anda belajar sesuatu. Apabila Anda adalah orang Kristen, Anda belajar sesuatu dari video saya. Dan apabila Anda memang mencari kebenaran. Harusnya Andre ini banyak berbicara di TikTok ini. Karena dia harus melihat banyak orang Kristen yang tantrum di TikTok. Bahkan menghujat ya. Karena kita adalah pelaku diskusi. Kita melihat secara langsung. Ya sayang sekali Andre. Anda hanya melihat diri Anda sendiri ya. Anda hanya melihat kamera dengan diri Anda sendiri lalu mencerminkan bahwa itu adalah Kristen. Ya sangat sayang sekali Anda tidak melihat bagaimana antara orang Kristen dengan Kristen sendiri baku hantam di ruang publik, brother. Sayang sekali karena Anda tidak pernah masuk ke zona itu. Lalu tiba-tiba Anda mencoba mereaction apa yang tidak pernah Anda alami. Ini sangat lucu. Tapi nggak apa-apa, kita kasih hak kepada Andre untuk menjawab. Mencari jawaban. Anda akan temukan penjelasan orang Kristen. Dan saya berharap video saya bisa jadi berkat buat Anda semua. Ya, oke, terima kasih untuk disclaimer hari ini. Nah, teman-teman, saya mau menyapa dulu beberapa teman-teman yang sudah bergabung bersama-sama di kolom live. Ada teman. Kau mengenal aku sebagai rasul. Yohanes 17 nomor 3. Mampu tidak seorang pendeta patahkan argumentasi Yesus tuh? Berarti Yesus kan seorang Muslim. Dalilnya ada. Sama konsepnya kayak Islam berarti? Islam dong. Anda barusan menyaksikan bagaimana si Zuma ini mengatakan tentang soal Yesus itu tidak pernah mengatakan untuk menyembah dirinya. Justru Yesus itu Muslim dan dia menggunakan dua ayat. Ya. Yohanes pasal 4 ayat 22 dan Yohanes pasal 17 ayat 3. Dia mengatakan bukti Yesus itu bukan Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita recap apa yang menjadi perkataan dari si Kipli ini, maka dia menyebut ayat Yohanes 4:22 itu adalah Yesus malah menyuruh menyembah apa yang dia kenal, yaitu Allah maksudnya.
Dan Yohanes pasal 17 ayat 3, dia mengatakan bahwa Yesus itu mengatakan hidup yang kekal itu adalah ketika engkau mengenal aku sebagai Rasul. Ya, nah ini adalah perkataan yang sebenarnya kalau kita lihat, kita masuk di ayat yang pertama dulu ya, kita bahas ya, kita akan buktikan bahwa dari perspektif Islam, Zuma aja udah bisa ditampar bolak-balik ya. Nah, dari Yohanes pasal 4 ayat 22, ini adalah konteksnya ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Ya, sebenarnya ayatnya adalah kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sebelum kita ngomong lebih lanjut aja, Zuma mengutip ayat Yohanes 4 ayat 22, tapi dia kutip sepotong-sepotong. Dia tidak berani menyebutkan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, saya enggak tahu ya diarahkan kemana penjelasan ini oleh Andre Tungtung ini. Tapi kalau kita baca ayat ini teman-teman, umat Islam tidak berbantahan dengan ayat ini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ini merujuk kepada wanita Samaria. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ini merujuk kepada kami adalah orang-orang Yahudi teman-teman. Nah, artinya di sini teks ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri adalah penyembah. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kalau kita katakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi, betul. Tapi pada waktu Yesus itu hadir karena dia diklaim sebagai orang Yahudi. Maka ketika keselamatan datang dari bangsa Yahudi, maksudnya pun kita bisa paham bahwa Yesus memang juru selamat. Tidak ada umat Islam yang menafikan bahwa Yesus sebagai orang Yahudi sebagai juru selamat. Masalahnya adalah orang Yahudi membantah Yesus jangankan sebagai Tuhan, Mesias pun tidak diterima. Kita tidak pernah menafikan bahwa orang Yahudi itu banyak menjadi juru selamat. Siapa? Ya, kalau Bani Israel. Kalau kita bicara tentang Bani Israel, banyak yang menjadi juru selamat karena memang Bani Israel itu banyak melahirkan para nabi. Karena Israel sendiri adalah nabi. Apakah kita ini merujuk kepada apakah umat Islam ini tidak mau membantah bahwa banyak nabi-nabi dari kalangan Bani Israel? Nabi Yusuf, Bani Israel. Nabi Musa, Bani Israel. Ya, banyak nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi, di situ tidak tertulis satu-satunya keselamatan hanya dari Yahudi. Tidak ada begitu. Saya nggak tahu nih arah penjelasannya. Apakah dia mau membantah bahwa Yesus ini penyembah? Saya hanya ingin tahu dia mampu. Kan Bang Zuma bilang begini tadi. Bantah saya. Bang Zuma bilang bantah saya. Saya mau mendengar apakah Andre mau membantah bahwa Yesus adalah penyembah. Kita tunggu jawabannya. Itu yang pertama aja dia udah babak belur sebenarnya ya. Udah kena uppercut. Bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi, ini perkataan yang langsung dikutip dari apa yang Zuma kutip tadi ya teman-teman. Nah tapi anyway kita lewatin aja lah, ini orang kayak begini. Kan? Saya pikir ini orang mau membantah statement Bang Zuma bahwa Yesus adalah penyembah. Ternyata dia tidak membantah. Lalu ngapain kamu buka channel beginian? Kami itu maunya dibantah. Biar kami ini diluruskan. Ternyata ketika kamu sendiri tidak membantah, maka fik betul lah kata Bang Zuma. Kau sendiri kabur dari menjawab pertanyaan kami. Ketika kami membuat sebuah pernyataan Yesus itu menyembah kepada Tuhan yang mengutus dia. Maka apakah itu salah? Kalau itu mau dibantah, bantah dulu. Tapi kau justru kabur, maka benarlah kata Bang Zuma, pendeta pun kabur. Kau sebelum berhadapan dengan Bang Zuma aja udah kabur. Bukti kaburnya Andre adalah tidak membantah statement Bang Zuma Yohanes 4:22 membuktikan Yesus penyembah. Ada manusia yang menyembah kepada Tuhan yang benar, Rabbul Alamin, maka di Islam. Maka bantah itu. Tapi Andre belum berhadapan dengan Bang Zuma saja, dia sudah kabur. Maka benarlah statement Bang Zuma, musuh utama Kristen adalah Bible-nya sendiri. Ketika kamu sendiri tidak berhadapan dengan Bang Zuma, tapi kamu jangankan berhadapan dengan Bang Zuma, nggak berhadapan saja, kamu kabur, nggak mau menjawab dan membantah. Ya, ini lucu. Ini makanya benerin sampaikan Bang Zuma, teman. Terbukti kan? Terbukti apa yang disampaikan Bang Zuma. Lanjut. Ini kan memang nggak bisa nyambung kalau kita ngomong begini. Nah, kan? Tapi alasan tidak bisa nyambung. Tapi katanya ingin menjawab. Katanya ingin membantah. Tapi katanya nggak nyambung. Kalau nggak nyambung, tahu nggak nyambung, ngapain dibuka ini? YouTube ini buat apa? Bener lah pendeta gemetar kalau Zuma bahas Bible. Ngelantur, ancur kata dia. Dia bilang ngelantur lah. Kalau ngelantur lurusin. Kalau kamu bisa berstatement bahwa apa yang disampaikan Bang Zuma ngelantur, kamu bisa luruskan. Kalau kamu tidak bisa meluruskan, artinya kamu tidak bisa membantah. Kalau kamu tidak bisa membantah, maka apa yang disampaikan Bang Zuma itu benar, Andre.
Belum berhadapan dengan Bang Zuma aja, Bang Zuma udah terbukti membuat kamu terkencing-kencing tidak menjawab, ya kan? Tapi ayat 23, ayat 22 tadi dia kutip, ayat 23 adalah saatnya akan datang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tanggapan saya begini, berkaitan dengan perkataan Yesus dalam pasal tersebut atau dalam pasal 4 ayat 20. Oke, tidak ada bantahan teman-teman ya. Tetapi justru menjelaskan doktrin imannya dan kita tidak peduli dengan itu urusan dia. Tidak ada bantahan. Tidak ada bantahan bahwa Yesus adalah penyembah roh. Kalau dikatakan Bapa adalah roh, maka Yesus penyembah roh. Maka Yesus bukan Allah. Kenapa? Allah itu adalah roh. Yesus bukan roh. Aduh, blunder. Saya pikir Andre ini ada bantahan-bantahan biar kita bisa pakai bantahan-bantahan Andre untuk meyakinkan umat Islam bahwa apa yang kita tuduhkan kepada orang Kristen itu salah gitu loh. Tapi ternyata Andre tidak mampu membantah. Hanya berkoar-koar mengatakan dia akan membantah, ternyata tidak. Maka betul ternyata banyak pendeta yang kabur dari pertanyaan kita. Salah satunya adalah Andre. Sebelum berhadapan dengan Bang Zuma saja, dia sendiri monolog sudah tidak mau membantah Bang Zuma. Bantahannya itu yang kita butuhkan. Baik, itu saja mungkin kali ini kita pertontonkan. Dan saya akan menjawab terakhir. Kenapa kita hanya berhadapan dengan orang Kristen? Karena hanya Kristen agama yang ada misionaris, hanya Kristen agama yang para misionarisnya dan pendetanya berusaha untuk mengkristenkan orang beragama yang lain, dan hanya Kristenlah yang masuk ke komal-komal Islam untuk bertanya jawab dengan umat Islam. Maka itulah alasan kenapa kita selama ini selalu berdiskusi, berdebat dengan orang Kristen. Orang Hindu tidak pernah, orang Buddha tidak pernah. Orang Hindu pernah tapi hanya tanya jawab biasa. Kita tidak pernah membantahi apa yang mereka argumenkan karena memang terlalu jauh antara Hindu dengan Islam. Jadi kenapa kita membiarkan orang Hindu, orang Kristen dan juga orang Kapitayan? Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengkritisi Islam, berpolemik tentang agama Islam. Berbeda dengan Kristen, tentu akan selalu berdebat terkait siapa Yesus karena memang ini pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus banyak yang tak terjawab. Ya mungkin itu saja teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Reaction kali ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terakhir nih saya mau kasih ujatan kiamat dulu nih. Eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti suami kalian kalau mau menceraikan kalian tinggal mukul-mukulin aja kalian. Sampai kalian ampun-ampun gak tahan kena pukulan lagi, baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil. Harta kalian diambil. Menangis kalian. Belajar fikih. Itu kajiannya dalam itu. Tentang mengambil. Nah, itu dia ya teman-teman. Kenapa kita selalu ada? Andre, perhatikan kenapa kami umat Islam selalu ada. Karena adanya mulut-mulut binatang seperti Kiamat, Sofiatul, dan kawan-kawanmu. Andre, kalau Anda hanya pengamat ring tinju, ya, jangan menangis ketika melihat teman-teman kalian dibabak belurkan oleh kami. Tapi kalau memang ingin mencoba untuk mengetahui bagaimana serangan-serangan dan pukulan-pukulan umat Islam, ya minimal masuk ke ring tinju. Biar menangis karena merasakan, bukan menangis karena melihat orang yang merasakan pukulan dari argumen umat Islam. Ya, gitu saja Andre.